ada sebuah negara di dunia ini yang sering disebut-sebut sebagai tempat di mana hanya satu agama yang boleh hidup. Seakan-akan, jika kamu bukan penganut agama tersebut, maka tidak ada ruang, tidak ada tempat, bahkan tidak ada keberadaan untukmu di sana. Banyak orang mendengar cerita ini, lalu langsung bereaksi. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang merasa dunia sedang bergerak ke arah yang salah. Narasi seperti ini beredar cepat, memicu emosi, dan seringkali berhenti hanya pada kesimpulan awal tanpa pernah benar-benar memahami kenyataan yang sesungguhnya. Negara ini kerap digambarkan secara ekstrem, seolah-olah agama non-muslim sama sekali tidak boleh ada, tidak boleh hadir, tidak boleh menginjakkan kaki, dan tidak diakui sebagai manusia. Gambaran seperti ini terdengar sangat keras, sangat menakutkan, dan bagi banyak orang, terasa bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan perdamaian. Namun pertanyaannya, apakah gambaran tersebut benar-benar mencerminkan kenyataan, atau hanya potongan cerita yang kehilangan konteks? Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk ditegaskan bahwa cerita ini disampaikan secara netral, berbasis fakta, tanpa hoaks, tanpa fitnah, dan tanpa niat menyinggung agama atau keyakinan apapun. Semua agama mengajarkan nilai kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian. Tujuan cerita ini bukan untuk membandingkan mana yang lebih benar, bukan untuk memihak, dan bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami satu realitas dunia secara utuh, agar tidak terjadi salah paham. Negara yang dimaksud adalah Maladewa, sebuah negara kepulauan kecil di Samudra Hindia, yang namanya jauh lebih sering dikaitkan dengan laut biru jernih, pasir putih, villa terapung, dan liburan impian. Ironisnya, di balik citra wisata yang indah dan damai itu, Maladewa juga sering menjadi bahan perbincangan, karena aturan agamanya yang dianggap sangat ketat. Dua wajah inilah yang sering bertabrakan dalam persepsi publik. Maladewa bukan negara besar dengan wilayah luas atau populasi raksasa. Negara ini terdiri dari lebih dari 1.000 pulau kecil yang tersebar seperti untaian permata di tengah laut. Banyak pulau yang bahkan tidak berpenghuni, dan sebagian lainnya dihuni oleh komunitas kecil yang hidup berdampingan dengan alam. Keindahan alam Maladewa diakui dunia, dan jutaan wisatawan dari berbagai negara, budaya, dan agama datang setiap tahunnya untuk menikmati keindahan tersebut. Disinilah muncul pertanyaan logis. Jika negara ini benar-benar tidak memberi tempat bagi agama lain, bagaimana mungkin jutaan wisatawan non-Muslim bisa datang, tinggal, bekerja, dan menikmati hidup di sana? Jawabannya terletak pada pemahaman yang seringkali terpotong. Perbedaan antara warga negara, penduduk sementara, dan aturan publik. Secara konstitusi, Maladewa menetapkan Islam sebagai agama negara. Lebih dari itu, konstitusi Maladewa juga menyatakan bahwa setiap warga negara Maladewa harus beragama Islam. Inilah dasar dari pernyataan bahwa Maladewa adalah negara dengan 100% penduduk Muslim. Dalam arti, 100% warga negaranya secara hukum adalah Muslim. Ini adalah fakta hukum, bukan opini, dan tercantum jelas dalam sistem kenegaraan mereka. Namun fakta ini sering disalahartikan. Banyak orang mengira bahwa aturan tersebut berarti tidak ada satupun non-Muslim yang boleh hidup atau tinggal di wilayah Maladewa. Padahal, dalam praktiknya, Maladewa menerima wisatawan, pekerja asing, dan tenaga profesional dari berbagai negara dan agama. Mereka tinggal dengan status visa, izin kerja, atau kunjungan sementara, bukan sebagai warga negara. Perbedaan status inilah yang sering hilang dalam narasi viral. Ketika seseorang berkata hanya Muslim yang boleh tinggal, yang sebenarnya dimaksud oleh hukum Maladewa adalah hanya Muslim yang boleh menjadi warga negara. Bukan bahwa non-Muslim dilarang hadir sebagai manusia atau tamu. Ini adalah perbedaan besar yang sangat penting untuk dipahami, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sejarah Maladewa juga memberikan konteks penting. Berabad-abad lalu, Maladewa mengalami perjalanan panjang dari pengaruh budaya Buddha menuju Islam. Ketika Islam diterima oleh masyarakat,
Agama ini tidak hanya menjadi keyakinan pribadi, tetapi juga membentuk sistem sosial, hukum, dan nilai bersama. Sejak saat itu, identitas keislaman menjadi fondasi kehidupan nasional Maladewa. Ketika negara modern terbentuk dan konstitusi ditulis, identitas tersebut dilembagakan sebagai bagian dari kesepakatan nasional. Dari sudut pandang masyarakat Maladewa, ini bukanlah bentuk kebencian terhadap agama lain, melainkan cara menjaga kesinambungan sejarah dan budaya yang telah mereka pegang selama ratusan tahun. Namun, dunia terus berubah. Pariwisata internasional membawa pertemuan lintas budaya dan agama. Resort-resort di Maladewa menjadi ruang perjumpaan global, di mana orang-orang dari latar belakang yang sangat berbeda bertemu, bekerja, dan berinteraksi. Di ruang-ruang inilah, toleransi diwujudkan bukan dalam bentuk keseragaman, melainkan dalam bentuk saling menghormati batas. Maladewa memang memiliki aturan ketat terkait praktik agama di ruang publik. Aktivitas keagamaan selain Islam tidak diperbolehkan dilakukan secara terbuka. Rumah ibadah non-Islam tidak dibangun sebagai fasilitas umum. Namun, aturan ini tidak otomatis berarti pelarangan keberadaan individu non-Muslim. Praktik ibadah secara privat selama tidak ditampilkan di ruang publik, pada umumnya tidak menjadi masalah. Disinilah pentingnya memahami konteks hukum dan budaya. Setiap negara memiliki batasan yang berbeda tentang ruang publik dan privat. Apa yang dianggap wajar di satu negara bisa dianggap sensitif di negara lain. Perbedaan ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling merendahkan atau membenci. Keindahan Maladewa justru terletak pada ketenangan dan keharmonisan alamnya. Laut yang tenang, pulau-pulau kecil yang damai, dan kehidupan masyarakat yang relatif sederhana menciptakan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk konflik global. Banyak wisatawan yang datang bukan hanya untuk menikmati pemandangan, tetapi juga untuk merasakan ketenangan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Maladewa dikenal ramah terhadap tamu. Pariwisata menjadi sumber ekonomi utama, dan interaksi dengan orang dari berbagai negara sudah menjadi bagian dari keseharian. Ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan agama yang tegas tidak otomatis menciptakan kebencian terhadap orang yang berbeda keyakinan. Masalah sering muncul ketika potongan fakta dipisahkan dari keseluruhan cerita. Judul sensasional tanpa penjelasan bisa membentuk persepsi yang keliru. Orang berhenti pada emosi pertama, lalu lupa untuk mencari pemahaman yang lebih dalam. Padahal, dunia jauh lebih kompleks daripada satu kalimat provokatif. Toleransi beragama tidak selalu berarti semua negara harus memiliki aturan yang sama. Toleransi juga berarti menghormati pilihan sistem suatu bangsa, selama tidak disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian. Dalam konteks Maladewa, toleransi diwujudkan dalam bentuk penerimaan tamu asing, interaksi damai, dan keterbukaan terhadap dunia, sambil tetap menjaga identitas nasional mereka. Bagi penonton dari berbagai latar belakang agama, cerita ini seharusnya menjadi pengingat bahwa perbedaan sistem tidak sama dengan permusuhan. Kita bisa tidak setuju dengan suatu kebijakan, namun tetap membahasnya dengan bahasa yang beradab dan penuh hormat. Tidak semua perbedaan harus berujung pada konflik. Dunia saat ini menghadapi banyak tantangan besar, mulai dari konflik, krisis kemanusiaan, hingga kerusakan lingkungan. Dalam situasi seperti ini, memperbesar kebencian atas dasar agama justru akan memperburuk keadaan. Padahal, semua agama pada dasarnya mengajarkan kasih sayang, empati, dan perdamaian. Cerita tentang Maladewa ini seharusnya menjadi cermin bahwa pemahaman yang utuh jauh lebih penting daripada reaksi cepat. Ketika kita mau mendengar keseluruhan cerita, kita akan menyadari bahwa kenyataan tidak sesederhana hitam dan putih. Di akhir cerita ini, penting untuk ditekankan kembali bahwa kita sesama umat beragama harus saling menghormati, menyikapi segala sesuatunya dengan pola pikir positif, agar apa yang kita lihat dan kita dengar itu menjadi pelajaran atau pengetahuan, bukan dijadikan bahan
untuk mengumbar kebencian. Perbedaan keyakinan seharusnya menjadi alasan untuk saling mengenal, bukan saling membenci. Menghormati tidak berarti mengorbankan iman masing-masing, tetapi menjaga sikap agar tidak melukai satu sama lain, serta selalu menjunjung tinggi hak asasi umat beragama. Ingatlah bahwa perdamaian dunia tidak dibangun oleh satu agama atau satu negara saja, tetapi oleh kesediaan manusia untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, aturan, dan budaya, tetapi kita bisa sama dalam nilai kemanusiaan. Selama kita memilih untuk saling menghormati, bukan saling menyerang, dunia akan selalu memiliki harapan untuk tetap damai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.